Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Isal Abrar dalam kisah nyata misteri. Tak lupa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan teman-teman semua, baik berupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami agar teman-teman tidak ketinggalan kisah nyata misteri yang saya ceritakan di setiap minggunya. Di video saya kali ini, saya akan menceritakan kisah nyata misteri, yaitu tentang diteror pocong sakti karena ulah oknum dukun palsu. Seperti apa kisahnya dan bagaimana jalan ceritanya? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di channel Isal Abrar Misteri. Latar belakang waktu cerita ini berada di sekitaran tahun 1994. Narasumber kita kali ini bernama Pak Anto. Tentu ini hanya nama samaran. Di era tahun 1994, Pak Anto masih duduk di bangku sekolah SMA. Dan sesuai permintaan narasumber, nama tempat kejadian meminta untuk dirahasiakan. Beliau hanya bilang kalau kejadian ini ada di tanah Jawa. Pak Anto sengaja ingin menceritakan kisah nyata ini biar bisa diambil hikmahnya untuk kita semua. Pada waktu itu Pak Anto mempunyai teman akrab yang sama-sama duduk di bangku SMA dan satu kelas. Kita sebut saja nama teman Pak Anto ini bernama Pak Sabto. Tentu ini hanya nama samaran. Pada waktu itu Pak Sabto naksir berat dengan teman wanita satu sekolahan. Kita sebut saja nama wanita ini sebagai Mbak Mawar. Tentu ini hanya nama samaran. Sebagai gambaran, Mbak Mawar ini sosok wanita yang cantik dan pintar, cuma mempunyai watak yang agak kasar. Dan kalau berbicara sering kasar dan ketus, apalagi dengan laki-laki yang tidak beliau sukai. Singkat cerita, Mas Sabto ini dengan nekat dan tanpa perhitungan mengungkapkan perasaan cintanya ke Mbak Mawar. Tapi bisa dibilang harapan Mas Sabto ini jauh pandang dari api. Di saat itu Mbak Mawar menolak dengan sangat kasar dan keras. Ini membuat Mas Sabto sangat malu dan sakit hati, karena hampir semua teman sekelasnya tahu kejadian ini. Dan ini membuat Mas Sabto sangat malu dan dendam kepada Mbak Mawar. Mas Sabto terlihat sangat depresi dan curhat kepada Mas Anto. Beliau bilang ingin mencari dukun pelet yang ampuh untuk menaklukkan hati Mbak Mawar. Melihat ini, Mas Anto mencoba menasihati agar jangan meminta bantuan ke dukun karena bisa berakibat tidak baik. Akan tetapi Mas Sabto sudah bertekad bulat dan bersikeras untuk pergi ke dukun pengasihan atau dukun pelet. Singkat cerita, Mas Sabto sudah mendapatkan info tentang dukun pelet. Entah dapat info dari mana, karena saat ditanya Mas Anto, beliau tidak mau menceritakan secara detail. Beliau hanya meminta Mas Anto untuk mengantarkan ke oknum dukun tersebut. Singkat cerita, Mas Anto dan Mas Sabto melakukan perjalanan ke rumah dukun tersebut. Mas Anto menggambarkan rumah dukun tersebut ada di daerah terpencil dan dekat dengan pantai di Pulau Jawa. Perjalanan begitu lama karena Mas Anto dan Mas Sabto hanya naik sepeda ontel. Akan tetapi karena tekad Mas Sabto sudah sangat bulat, walaupun perjalanan sangat melelahkan, akan tetap melanjutkan perjalanannya. Mas Sabto menceritakan, saat itu jam menunjukkan pukul 9 malam dan sampailah Mas Anto dan Mas Sabto ke rumah dukun yang dimaksud. Kita sebut saja nama dukun ini adalah Mbah Nujum.
Tentu ini hanya nama samaran. Mas Anto menggambarkan suasana rumah dukun ini sangat menyeramkan karena posisinya sangat terpencil dan jauh dari tetangga. Rumah dukun ini hanya diterangi dengan lampu minyak tanah, menambah suasana begitu sangat menyeramkan. Singkat cerita, Mas Anto dan Mas Sabto sudah bertemu dengan Mbah Nujum, dan Mas Sabto menyampaikan apa keperluan datang ke sini, yang intinya meminta bantuan kepada Mbah Nujum untuk memikat hati Mbak Mawar dengan ilmu pelet yang Mbah Nujum miliki. Mendengar permintaan Mas Sabto, Mbah Nujum terlihat berpikir dan diam sesaat. Lalu terlihat Mbah Nujum membaca mantra-mantra khusus sambil membakar dupa. Suasana begitu sakral, kata Mas Anto. Kurang lebih 10 menit Mbah Nujum melakukan ritualnya. Lalu beliau mengatakan akan siap membantu Mas Sabto asal mau membayar mahar yang dimintanya dan laku ritual yang harus dijalankan Mas Sabto. Tanpa berpikir panjang, Mas Sabto langsung mengatakan berapapun maharnya dan jenis ritual apapun akan siap dijalaninya, asalkan Mbak Mawar bisa jatuh hati kepadanya. Lalu Mas Sabto menyerahkan mahar yang diminta, dan Mbah Nujum menjelaskan ritual yang harus dijalankan. Mbah Nujum menjelaskan ini ada ritual yang berat dan Mas Sabto benar-benar harus berani melakukannya. Mbah Nujum berkata, di selatan rumahnya yang berjarak kurang lebih 2 km, di dekat pinggiran hutan, ada sebuah pohon kemuning. Dan di pohon kemuning tersebut ada sosok penunggu yang sangat sakti. Sosok ini adalah arwah gentayangan yang dulunya ini adalah arwah dari seorang dukun ilmu hitam yang tentunya sangat sakti dalam ilmu pelet dan pengasihan. Dan sosok ini berwujudkan pocong bermata merah. Mbah Nujum menjelaskan sosok pocong ini mempunyai kelemahan, yaitu tidak tahan dengan aroma minyak goreng bekas. Saat dia mencium aroma minyak goreng bekas, dia akan sangat tersiksa dan tertekan. Dan di saat itulah dia akan meminta tolong untuk dibersihkan dari aroma minyak goreng bekas. Dan biasanya orang yang mau bantu pocong tersebut akan mendapatkan balasan berupa bantuan yang hubungannya dengan ilmu pelet dan pengasihan. Jadi yang harus dilakukan Mas Sabto adalah menyiram pohon kemuning tempat tinggal pocong tersebut dengan minyak goreng bekas. Otomatis sosok tersebut akan sangat tersiksa dan akan meminta tolong agar minyak dibersihkan. Di saat itulah Mas Sabto harus membuat perjanjian. Intinya beliau akan membersihkan pohon kemuning dari minyak goreng asalkan sosok pocong tersebut mau memberikan ilmu pelet yang sakti agar bisa dipakai Mas Sabto untuk mengikat Mbak Mawar. Begitulah penjelasan dari Mbah Nujum. Mendengar penjelasan dari Mbah Nujum, Mas Anto merasa sangat khawatir. Apa yang disarankan beliau ini sangatlah aneh, dan ada firasat hal ini akan mengundang bahaya. Akan tetapi Mbah Nujum meyakinkan Mas Anto dan Mas Sabto semua akan baik-baik saja. Dan ada hal yang lebih aneh lagi. Saat ritual dilaksanakan, Mbah Nujum tidak mau mengantar dan hanya akan memantau dari rumah saja. Mendengar hal ini, Mas Anto menyarankan kepada Mas Sabto untuk jangan melakukan ritual ini karena feeling Mas Anto benar-benar tidak baik akan ritual ini. Akan tetapi karena Mas Sabto sudah diliputi rasa dendam dan sakit hati, beliau tetap nekat untuk melakukan ritual yang disarankan Mbah Nujum. Saat itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Dengan berboncengan menaiki sepeda ontel, Mas Anto dan Mas Sabto menuju ke pohon kemuning yang dimaksud.
Mas Anto menggambarkan suasana begitu sangat mencekam dan tiba-tiba terdengar suara burung kedasi. Suara burung ini terus terdengar sangatlah sakral dan syahdu, seolah-olah mengikuti Mas Anto dan Mas Sabto sepanjang perjalanan menuju pohon kemuning yang dimaksud. Perjalanan kurang lebih sekitar 10 menit dan sampailah Mas Anto dan Mas Anto ke tempat tujuan. Suasana begitu gelap dan menakutkan. Posisi pohon kemuning ini ada di pinggiran hutan dan sebelah pohon kemuning ada sungai yang sangat besar. Mas Anto menggambarkan suara-suara burung kedasi semakin terdengar dengan jelas. Dan ternyata di dahan-dahan pohon tersebut banyak sekali burung kedasi. Dan seolah-olah semua burung itu bersama-sama mengeluarkan suaranya, sehingga suasana begitu terasa sangat mistis dan mencekam. Dengan cepat Mas Sabto mengambil posisi di bawah pohon kemuning, sambil tangannya memegang satu botol besar berisi minyak goreng bekas. Dan sesuai arahan dari Mbah Nujum, Mas Sabto berkata dengan lantang, "Hai pocong gentayangan, kau harus bantu aku buat memikat gadis yang aku suka." Setelah berkata seperti itu, Mas Sabto segera menyirami pohon kemuning dengan minyak goreng bekas. Saat minyak sudah ditumpahkan di pohon, tiba-tiba terdengar teriakan yang sangat keras, menggambarkan ekspresi yang sangat marah, disertai dengan suara gemuruh kepakan sayap burung yang tiba-tiba terdengar secara bersamaan. Lalu tiba-tiba muncullah sosok pocong yang sangat besar, dan sorot matanya berwarna merah menyala. Nampaklah di sini pocong ini sangatlah murka dan langsung meludah secara bertubi-tubi ke arah Mas Sabto. Melihat fenomena ini, Mas Sabto dan Mas Anto langsung ciut nyalinya dan segera kabur dengan menaiki sepeda ontel. Mas Sabto yang mengendarai sepeda dan mengayuh dengan sangat cepat, serta di belakangnya ada Mas Anto yang membonceng. Tiba-tiba ada aneh, kata Mas Anto. Sekuat dan secepat apapun Mas Sabto mengayuh sepeda, akan tetapi sepeda itu seakan tidak bergerak dari tempatnya. Dan saat ditoleh ke belakang, ternyata bagian belakang sepeda tersebut diangkat oleh sosok pocong tersebut, yang menyebabkan ban belakang tidak menyentuh tanah. Melihat hal ini, Mas Sabto dan Mas Anto langsung berlari meninggalkan sepedanya. Mereka berdua berlari sangat kencang dan berusaha secepat mungkin pergi dari tempat tersebut. Ada hal yang aneh, kata Mas Anto. Secepat apapun mereka berusaha berlari, akan tetapi badan tidak bisa bergerak maju, hanya berlari di tempat saja. Dan sosok pocong tersebut terus bertubi-tubi meludah ke arah Mas Anto dan Mas Sabto. Suasana begitu sangat menakutkan. Mereka berdua terus berlari di tempat tanpa bisa bergerak maju sama sekali. Di saat suasana sangat genting dan bahaya tersebut, tiba-tiba secara spontan Mas Sabto berteriak, "Aku hanya disuruh Mbah Nujum. Kalau marah jangan sama aku." Di saat Mas Sabto berkata seperti itu, tiba-tiba pocong tersebut menghilang. Segera Mas Sabto dan Mas Anto mengambil sepedanya. Dengan sangat cepat mereka berdua mengendarai sepedanya menuju ke rumah Mbah Nujum. Perasaan takut dan jengkel bercampur aduk dan ingin segera bertemu dengan Mbah Nujum. Mereka ingin membuat perhitungan karena merasa sudah ditipu mentah-mentah. Singkat cerita, mereka sudah sampai di rumah Mbah Nujum. Ada yang aneh lagi, kata Mas Anto. Di halaman rumah beliau banyak sekali penampakan pocong, dan terdengar Mbah Nujum berteriak histeris sangat ketakutan.
terlihat sosok pocong mata merah sedang mencekik Mbah Nujum. Melihat hal ini, Mas Anto dan Mas Sabto segera pergi dan mengayuh sepeda ontelnya dengan sangat cepat, meninggalkan rumah Mbah Nujum. Beginilah kisah nyata kali ini, kata Mas Santo. Beliau berpesan agar berhati-hati dalam memilih dukun atau praktisi supranatural. Memang masih banyak praktisi yang benar-benar sakti dan berhati baik dan bisa membantu satu sama lain. Akan tetapi memang masih ada saja oknum dukun yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan apapun, akan tetapi mengaku bisa dalam hal ilmu supranatural. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kali ini, dan juga yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi di lain waktu dengan kisah nyata misteri yang lebih menarik lagi minggu depan. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.